Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Khawatir kiram di hadzal yaum sanwasilu darsana fil hadis al-arba'in ya, hadisun Nabi. Wa nahnu al-an sawfa nadkhulu al-hadisa as-salisa. Wa qad waza'tu ya al-madah atau al-hadis ila ra'isatil fasal ya. Wa qad mungkin antunna tanawalna al-hadis ya. Wa idan sawfa ya nanzur ila al-madah anil hadis as-salis. Baik, man min kunna yuridna an yaqra'nal hadis. Ana Ustaz Nurul Izzah. Fadhil Nurul Izzah. Fadhili. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari. Dan hadal hadis yarwihi Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Saya nanzur ila tarjamati rawil hadis wa Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wulida qabla al-bi'sah bisanatin. Jadi namanya adalah Abdullah bin Umar ya. Beliau punya anak Abdurrahman, maka disebut dengan Abu Abdurrahman. Lahir sebelum al-bi'sah bisanatin. Jadi kira-kira di usia Nabi 39 tahun beliau lahir. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi ya. Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, setahun sebelumnya maka lahirnya Abdullah bin Umar. Wa aslama bi Makkah ma'a abihi Umar au Qubailihi. Dan beliau masuk Islam di Mekah, berarti pada usia masih muda ya, ya sekitar umur 5-6 tahun atau 7 tahun ya, bersama bapaknya atau sebelum bapaknya. Kalau bersama bapaknya di usia 4-5 tahun. Karena Umar sendiri masuk Islam sebelum dimulainya dakwah jahriyah. Laila, Raihan, mada turidina? عفوا أستاذ بالغلط أريد أن أغير اسمي ولكني ضغطت بالغلط. لا بأس به. أظن في شيء. طيب لا بأس. Wa aslama Makkah ma'abihi Umar au Qubailihi. Kalau Qubail itu berarti sebelum tapi dengan jarak yang dekat ya. Kan ada qabla, ada Qubail ya. Kalau qabla ya sebelum tapi agak jauh jaraknya. Kalau Qubailihi berarti waktu yang dekat, yang sangat dekat ya. Sebelum tapi dekat waktunya. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya baik. Islamnya bagus ya, karena beliau memang anak sahabat senior ya, yaitu Umar ibn Khattab. Wa kana gulaman yafi'an wa hajara ma'al muhajirin. Beliau termasuk anak yang cerdas ya, yafi'an, yang cerdas, yang memiliki
kepintaran, ya seperti bapaknya. Ya. Bapaknya juga cerdas ya, dan pemberani tentunya. Di antara kecerdasan Abdullah bin Umar itu pernah teruji di saat sahabat-sahabat senior kumpul bersama Nabi, dan di situ ada Abdullah bin Umar yang masih junior, ya, yang masih kecil. Ya, sa'ala Nabi SAW ila sahabah. Ya, Nabi pernah bertanya, mengajukan pertanyaan kepada sahabat, inna minasyajari kasyari kasifatil mu'min. Atau mana hadis bahwa ada sebuah pohon, yang pohon itu seperti orang beriman. Dari karakternya, sifatnya, jenisnya, ya, dan lain-lain itu, ya, manfaatnya seperti orang beriman. Ya. Fama huwa, kata Nabi. Apa itu? Sahabat-sahabat senior, diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain-lain, nggak tahu yang dimaksudkan oleh Nabi. Nah, terbetik dalam diri Abdullah bin Umar bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Ada terlintas dari dirinya, ya, bahwa itu yang dimaksud adalah pohon korma. Waktu itu dia masih kecil, ya. Namun karena masih kecil, tidak mau dan tidak enak di hadapan orang-orang senior, bapaknya dan yang lain, maka beliau tidak menyampaikan yang terbetik dalam dirinya bahwa jawaban yang diinginkan oleh Nabi adalah pohon kurma. Sampai akhirnya Nabi SAW menyampaikan yang saya maksud adalah pohon kurma. Bahwa ada pohon yang sejenis atau yang sifatnya orang beriman ada di situ. Bagaimana kokohnya, ya, bagaimana manisnya buah, dan bagaimana juga dia berbuah di sepanjang masa, tidak ada musim, kecuali musimnya terus, ya. Dan juga manfaatnya banyak, ya. Nah, begitulah orang beriman, ya. Orang beriman adalah kokoh seperti pohon kurma. Orang beriman kata-katanya baik, ya, atau manis, ya, seperti hanya pohon kurma yang manis. Pohon kurma juga memiliki yang bermanfaat, apapun batangnya, ya Pak, atau juga daun-daunnya, ya, atau juga bijinya juga bisa dimanfaatkan, sebagaimana umat Islam atau kaum muslimin juga memberikan manfaat yang banyak, ya. Nah, itu ya diantaranya. Nah, setelah bubaran, setelah Nabi menyampaikan itu terkait dengan jawaban dari Nabi SAW adalah pohon korma, selesai, lalu masing-masing pulang. Nah, Umar bersama anaknya pulang. Lalu akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, wahai bapakku, ya Abi, ana arifu ma qabla an aja Nabi SAW. Sebenarnya saya tahu, ya, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimaksud adalah pohon korma. Ya. Maka kata Umar apa? Kenapa kamu nggak jawab? Ya, aku nggak enak dengan bapak dan juga yang lain senior, ya. Aku hormat kepada yang tua. Akhirnya saya nggak menjawab. Ya. Kata Umar, kalau kamu tahu jawab aja, nggak perlu malu. Ya. Itu menurut Umar, ya. Tapi yang senior memang pengennya begitu, tapi yang junior punya rasa hormat, ya, rasa hormat kepada yang tua. Begitulah kecerdasan diantaranya dari Abdullah bin Umar. Dan beliau juga termasuk yang sebenarnya bisa dikatakan menggantikan Umar sebagai khalifah. Namun Umar sendiri tidak mau salah satu keluarganya menjadi pengganti beliau, ya, karena beratnya amanah, ya. Cukuplah Umar yang menjadi korban, menjadi khalifah istilahnya. Wahajar ma'al muhajirin, dan beliau ikut hijrah. Ya, kalau diperhatikan, beliau lahir 1 tahun sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Berarti kalau saat hijrah, usia beliau baru 14 tahun. Kan 13 tahun dakwah di Mekah, tambah setahun sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Nabi. Ya. Sebagai Rasul berarti 1 tahun tambah 13, ya. Berarti 14 tahun. Wa huwa rabiul abadilah al-arba'ah. Beliau adalah orang keempat yang namanya sama Abdullah semuanya, ya. Paling tidak ada 4. Nah, tapi yang 4 ini sebenarnya mereka-mereka yang terkenal sebagai ulama, sebagai faqih, ya, di zaman sahabat, dan namanya Abdullah semua. Ya, dan juga sebagai orang yang memiliki, ya, kewibawaan atau juga pokoknya keistimewaan lah, anak-anak muda semua, tapi ya. Di antara siapa? Abdul ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr ibnu As, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Umar. Siapakah Abdullah ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas adalah, ya, keponakannya Nabi Muhammad, ya.
atau sepupunya ya, sepupu Nabi Muhammad SAW. Dan beliaulah yang didoakan oleh Nabi SAW dalam sabda Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdul bin Abbas orang yang memiliki pemahaman agama dan ajarkanlah tafsir atau takwil ya. Maka beliau tumbuh menjadi seorang mufassir ulum. Beliau tumbuh menjadi orang alim ya, menjadi orang yang menjadi rujukan ya, para sahabat-sahabat yang lain ya. Bahkan Umar sendiri ketika ingin mendapatkan tafsiran yang memuaskan beliau, maka yang terakhir dia dapatkan adalah dari Abdullah bin Abbas ya, terkait dengan turunnya surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dini afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sa'ala Umar ila ashabi Rasulillah. Umar pernah bertanya dan ya ingin mengetahui apa tafsiran dari surat tersebut. Maka kata sahabat-sahabat, ya ini merupakan janji Allah ya, Allah berikan kemenangan, Allah berikan penaklukan ya, dan banyak masyarakat atau manusia masuk Islam. Begitulah yang memang ada, yang terjadi demikian. Terus ditanya nggak puas jawabannya. Akhirnya beliau bertanya kepada Abdul bin Abbas, apa kata Abdul Abbas? Hadihi as-surah dalilun au isyaratun an qurbi ajali Rasulillah. Jadi surat An-Nasr itu tanda dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Karena sudah mendapatkan semuanya kan, sudah masuk Islam, sudah takluk kota Mekah dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Inilah yang saya maksud, inilah yang saya harapkan atau yang saya duga ya, bahwa memang dengan turunnya surat ini boleh jadi Rasulullah SAW akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada huwa Abdul ibnu Abbas. Tuma asani Abdul ibnu Zubair. Mana huwa Abdul ibnu Zubair? Ada yang tahu Abdul ibnu Zubair siapa? Hah? Belum Dia tahu. cucunya siapa ini? Abdul ibnu cucunya siapa? Ya? Ibnu Zubair itu Abdul apa? Ya, Ibnu Az-Zubair itu suaminya dari wanita siapa? Atau istri siapa? Zubair. Suaminya Asma binti Abu Bakar. Ya, istrinya Asma ya. Asma itu anaknya Abu Bakar ya. Nah, beliau adalah jadi Abdul Zubair adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang juga memiliki kecerdasan dan juga kekuatan. Dan uniknya adalah waktu Abdul ibnu Zubair ini kecil, dan dia termasuk yang nanti diceritakan oleh Aisyah, merupakan ya kayak anak angkatnya Aisyah ya, karena begitu dekatnya Aisyah dengan Abdul ibnu Zubair ya, sebagai keponakan lah ya. Nah, jadi Abdul ibnu Zubair ini adalah orang yang memiliki keistimewaan tersendiri, yang ceritanya itu dia pernah diperintah oleh Nabi SAW untuk membuang darah Nabi setelah berbekam. Hanya kata Nabi, wahai anakku, buanglah darah ini di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Akhirnya dibuang ya, tanpa diketahui oleh yang lain. Hanya saat Nabi bertanya, apakah kamu sudah buang wahai anakku? Ya, darah yang aku perintah untuk dibuang di tempat yang tidak diketahui oleh orang, ya, saya sudah buang. Kemana dibuang? Kemana kira-kira dibuang oleh Abdullah? Nah, ini dikatakan oleh beliau, dibuang ke dalam perutku. Ya. Jadi rupanya darahnya Rasul itu diminum oleh Abdul ibnu Zubair. Karena disuruh dibuang di tempat yang tidak diketahui, kan? Ya, dibuang di dalam perutnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW sambil tersenyum, engkau akan menjadi orang yang paling kuat ya setelah ini. Nah, tumbuhlah beliau ya termasuk orang yang paling kuat, termasuk ibadahnya sangat kuat. Bahkan beliau dijuluki oleh sahabat-sahabat saat itu dengan Sahibul Hammam. Ya, pemilik burung-burung darat ya, karena kalau sudah beribadah beliau itu kan kalau di Mekah kan terbuka ya, Ka'bah itu terbuka kan, maksudnya sekitar Ka'bah terbuka. Jadi kalau dia beribadah itu
burung-burung dara itu nempel atau nemplok di badannya, beliau nggak terusik ya, karena sudah khusyuk dalam beribadah. Baik, Tuma Abdullah ibnu Amr ibnu As. Nah, ini adalah anaknya Amr ya, termasuk juga yang cerdas ya, yang pandai ya, yang mana beliau termasuk orang yang menulis hadis Nabi di masa Nabi masih hidup ya, dan juga termasuk yang banyak memahami kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Nah, ini Abdullah ibn Amr ibn As. Baik, Hadaidan. Sebenarnya nama Abdullah di masa sahabat itu banyak, tidak 4. Tapi ada sekitar 200 orang ya, namanya Abdullah semua. Ya, 200 orang namanya Abdullah sama. Jadi kalau dipanggil Abdullah nengok semua kan. Tapi yang dimaksud 4 orang ini adalah mereka-mereka yang masih muda. Ini kan pemuda semua ya. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amru, Abdullah ibnu Umar, semuanya masih muda. Pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda yang gagah, sehingga mereka-mereka termasuk yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Ya, 4 orang sahabat pemuda ya, sahabat pemuda Nabi yang memiliki kecerdasan yang namanya Abdullah semuanya. Semuanya adalah anak sahabat ya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr, Abdullah Umar, ya, semuanya anak sahabat. Baik. Yalihi nanzur ila ma'anil kalimat yaqul buniya ai ussisa. Buniya artinya ditegakkan ya, ussisa. Wa ya'ni bihi anna Islam ussisa ala da'aim khamsah taksisan ma'nawiyan. Maksudnya adalah bahwa Islam itu tegak oleh pondasi-pondasi yang 5. Sebagai taksisan, sebagai penegakan secara maknawi. Bukan zahir ya. Kalau zahir kan tiang-tiang ya, seperti bangunan zahirnya adalah punya tiang. Ya, zahirnya punya pondasi. Nah, itu maksudnya taksisan zahirian. Lakin al-Islam ya usisa ala da'aim khamsah taksisan maknawiyan. Cara makna ya bahwa Islam itu tegak oleh rukun Islam yang 5. Iqamis shalah bil muhafazu 'alaiha, yang makna iqamah ya, makna iqamah adalah al muhafazu 'alaiha wa adaiha fi awqatiha wa kaifiyatiha al muhaddadati syar'an. Maksud dari mendirikan salat adalah menjaga, memelihara salat, wa adaiha melaksanakan, fi awqatiha dalam waktu-waktunya, wa kaifiyatiha cara-caranya al muhaddadah yang sudah ditentukan secara syar'i. Ya. Maksudnya adalah di sana ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada sunah-sunahnya, ada wajibat-wajibatnya. Itu semua kalau ditunaikan maka disebut dengan iqamis shalah. Tsumma asalis ita'iz zakah. Mana ita'i adalah ikhrajiha wa iqta'iha limustahiqiha. Maksudnya ikhraji az-zakah ya, mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada yang berhak. Siapa yang berhak mendapatkan zakat? Ada berapa golongan yang berhak mendapatkan zakat? Hah? Kam? Samaniyah ya. Ya, al-asnaf as-samaniyah ya. Minha man al-fuqara wal masakin wal amilina wal gharimin wa fi sabilillah wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin. Nah, gharimin lagi. Ya udah. Coba diulangan. Fuqara ya, orang fakir, orang miskin, terus amil, terus gharimin, wa ibnu sabil, wa fi sabil ya, wal mu'allafati qulubuhum ya. Itu semua ya. Itu yang 8 ya. Baik. Tsumma al-akhir hajjil bait ya. Hajjun mana qasdun.
Ya, lakin al-qasdu linnaski, ya, qasdul baiti linnaski hakikatnya. Jadi hajjun itu menuju, ya, atau bermaksud, ya. Hajjun itu bermaksud pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan untuk tamasya, bukan untuk rihlah, tapi lil ibadah. Hajjun itu kata khusus, ya, yang artinya sebenarnya menuju. Tapi khususnya adalah ketika dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu juga, bulan-bulannya tertentu. Gak ada haji di bulan Syawal, gak ada haji di bulan Rajab, ya, gak ada haji di bulan apa, ya, di bulan Safar, nggak ada. Haji itu di bulan Zulhijjah, ya. Nah, makanya disebut dengan hajjul bait, yang maknanya secara bahasa adalah qasdul bait, bermaksud menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan niat karena Allah beribadah. Baik. Tsumma namshi ila syarihil hadis, ya. Penjelasan hadis, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Ai paman ata biada khamsu faqad tamma islamuhu. Barang siapa yang melaksanakan, menunaikan 5 perkara, maka telah sempurna Islamnya. Jadi harus 5-5-nya dilaksanakan. Bagi siapa yang tidak melaksanakan 5 hal ini, maka belum dianggap sempurna Islamnya. Meskipun ada pengecualian yang kelima, ya, atau yang keempat, kan. Meskipun mungkin kalau dia sampai tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tentunya bukan berarti tidak sempurna, tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Oleh karena mungkin keuangannya tidak cukup, atau karena antriannya yang panjang, ya, sampai akhirnya dia menghadap Allah belum melakukan ibadah. Tapi yang penting punya niat, ya. Lahu niyatun fi ada'il haji. Itu nanti sudah bisa dianggap sempurna. Kama annal baita yatimu bi arkanihi, kadzalika Islam yatimu bi arkanihi wa hiya khamsun. Sebagaimana rumah akan sempurna dengan adanya pondasi-pondasi dan juga, ya, bagian-bagian yang bisa dikatakan sebagai penyempurnanya, baik ada temboknya, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, dan ada hal-hal yang menjadi pelengkap, ya. Karena itu juga Islam tidak akan sempurna dengan, ya, yang lain kecuali ketika sudah memenuhi 5 rukun, ya, bi arkanihi al-khamsah. Wa hadza bina'un ma'nawiyyun shibhun, ya, bil hissi au syubbiha bil hissi. Inilah bangunan cara ma'nawi yang menyerupai bangunan cara zahir, cara nyata. Wa wajhu shibhi anal bina al-hissi idza anhadama ba'du arkani lam yatim. Dan penyerupaannya adalah, sisi penyerupaannya adalah bahwa bangunan-bangunan yang hissi, yang zahir, jika salah satunya hancur, tidak ada, maka akan kurang. Ya, contohnya kan, kalau ada bangunan tidak ada tembok, nggak akan dikatakan bangunan sempurna. Bisa jadi dari segala sisi angin masuk, ya, atau tidak akan enak, ya, tidak akan nyaman, ya, karena tembok tidak ada. Atau nggak punya pintu, lagi kan, atau nggak punya jendela, ya. Kalaupun sekarang mungkin banyak yang bangun tanpa jendela karena ada AC, tapi paling tidak itu tidak sempurna, ya. Tidak dikatakan sempurna karena tidak punya, ya, ventilasi, apalagi nggak punya atap, ya, bisa misbar, ya. Kalau gerimis bubar, ya. Kalau nggak ada atap, hujan dari atas, maka akan membuat, ya, rumah itu basah, ya. Fakadari kalbina al-manawi, begitu juga dengan bangunan maknawi ini. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salah satu rukun Islam adalah salat. Salat dianggap sebagai tiang, sebagai pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, tidak mau melaksanakan salat, maka dia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Wa kadzalika yuqasul baqiyah, begitu juga bagian-bagian lain, rukun-rukun Islam yang lain, dia menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, ya. Hadirin. Wa qad daraballahu masalan lil mu'minina wal munafiqin faqala ta'ala afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi Allah mentafsirkan perbedaan, ya, bainal mu'minin wal munafiqin. Apa itu? Apakah sama, ya, orang-orang yang
mendirikan bangunan dengan penuh ketakwaan, takwa dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang membangun bangunan ala syafa jurfin harin, seperti hanya dia di pinggiran ya, di tepian ya, panhar bi fi nar jahannam ya. Jadi tidak dibangun dengan takwa, tidak dibangun dengan keimanan, panhar, maka binasalah dia, hancurlah dia menuju neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim ya. Nah, hakikatnya memang orang munafik itu sudah diberikan hidayah tapi dia tidak mau menjaga ya. Maka akan jadi menjadi ya mendapatkan azab ya yang sangat besar. Ustadz Afwan, Nah, tadi syafa jurufin harin apa Ustadz? syafa jurufin itu seperti dia di tepian ya, tepian sungai ya. Syukran Ustadz. Nah. Baik, lanjut ila arkanil Islam. Anna arkanil Islam tartibuha bil ahamiyah ala hasbi tartibin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha fi hadzal hadis. Rukun Islam itu urutannya sesuai dengan urgensi ya, al ahamiyah. Sesuai urgensinya sesuai dengan apa yang diurut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa ana Islam yang bani ala tilkal usus. Bahwa Islam itu terbangun pada 5 perkara. 5 fondasi, wa yaqumu 'alaiha, dan ditegak di atasnya. Ya, halnya sebagaimana bangunan ya. Bangunan itu kan punya fondasi. Bangunan itu bisa berdiri di atas fondasi itu, nggak mungkin di fondasi lain. Atau nggak mungkin bisa berdiri tanpa fondasi. Nah, fala ibrata bi islamin man angkaroha au ankaro juz'an minha. Maka tidak dianggap Islam orang yang mengingkari semua usus itu, semua rukun Islam, atau mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5. Yang mengingkari semuanya pasti kafir ya. Yang mengingkari salah satunya dia dianggap kafir karena dia mengingkari ya. Berbeda dengan orang yang tidak melaksanakannya walaupun dia tidak mengingkari. Summa inna hadhil qawaid nafsuha innama tastamidu wujuduha wa tastabqi qiyaniha bimada matanatil qaidatil ula wa huwa asyhadatain. Namun juga kita perlu perhatikan bahwa kaidah-kaidah yang 5 ini cara sendirinya itu tastamid ya, bergantung wujuduha keberadaannya, wa tastabqi akan kokoh kianuha ya, eksistensinya, bimada mata natil qaidatil ula, oleh karena ada kekuatan yang pertama yaitu asyhadatain ya. Jadi saat itu kenapa di tangan pertama, karena dia menjadi pangkal ya dari usus yang lain ya. Orang sholat tanpa syahadah percuma ya. Kalau dia nggak bersyahadat tapi sudah sholat ya, dia puasa 1 bulan penuh tapi belum bersyahadat percuma ya. Dia zakat tapi belum syahadah percuma, nggak dianggap semuanya. Makanya diletakkan di pertama menjadi madkhala ya, menjadi pintu masuk ya. Nah, kita lihat ar-ruknul awal asyhadatain. Asyhadatain ay anna syahadatain ahamu arkan Islam. Bahwa 2 syahadah itu merupakan pokok dari rukun Islam. Wa ma'na syahadatu alla ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Maksudnya adalah tidak ada ibadah, tidak ada yang pernah atau patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na syahadatu anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima umira fima amara wa tasdiqu fima akhbara ya. Jadi syahadat kepada Rasulullah SAW adalah bersaksi ya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah taat dari apa yang diperintahkan, membenarkan dari apa yang diinformasikan atau disampaikan, ya, wa tasdiqu fima akhbara wa tinabu manaha anhu wa jazar, menjauhi apa yang dilarang dan dicegah dan dikecam ya. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada idan maya ta'alaku bisyahadatain ya, syahadat ya la ilaha illallah hakaza, syahadat ya anna Muhammad Rasulullah hakaza. Annal insan la yadkhulu bil Islam illa bisyahadatain. Bahwa seseorang manusia tidak dianggap Islam
belum dianggap masuk Islam kalau belum bersyahadah. Ya, ini yang tentunya yang lahir kalau nanti dia tumbuhnya beragama non Islam, ya, maka tidak dianggap Islam kalau misalkan dia belum bersyahadatain, walaupun dia sudah sholat, walaupun dia sudah haji misalkan, atau juga puasa dan zakat, ya. Walidzalika qala li Mu'az lamma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Ya, makanya Nabi SAW bersabda ketika mengutus ya Mu'az ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, hendaknya pertama kali yang engkau ajak wahai ya Mu'az, ajaklah mereka bersyahadah tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa in hum ata'uka fa'lamhum anna Allah iftarada alaihim ya khamsa salawat fil yaumi wal laila. Kalau mereka mentaatimu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka 5 salat di waktu siang dan waktu malam. Ya. Khamsa salawat ya 5 salat atau 5 kali salat setiap hari. Wasyahadatu tu'tabaru qutbur ruha, ya. Ya, bin nisbah lirqais ukhra. Nah, syahadat juga merupakan ya qutbur ruha, ya merupakan pangkal, ya. Ya, pangkal yang utama daripada yang lain, ya. Jadi puasa, salat, zakat, puasa dan haji, ya. Walida kana li zaman al-mu'min an yahrisa ala tamtiniha fi qalbihi wa tasbitiha bidakhilihi. Karena itu setiap muslim atau setiap kita yang sudah ya memiliki syahadah bagi orang beriman memiliki kewajiban kita untuk menjaga yahrisa, semangat untuk tamtiniha, mengokohkannya. Ya selain dalam rangka menjaga dan memelihara fi qalbihi, di dalam hati, wa tasbituha bidakhili, dan mengokohkan pula di dalam jiwa. Wa ya'malu ala ibqahiya naqiyatan shadiqatan min syawaibi syirki wa anwa'ihi. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menguatkan ya daripada syahadah itu agar bersih, ya naqiyah, bersih, shadiqah, jujur, ya min syawaibi syirki, dari berbagai ya keburukan, ya, atau daripada polusi kemusyrikan, polusi kesyirikan, dan anwa'ihi, dan jenis-jenisnya yang lain, ya. Haidha dan syahadah. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi akhirnya ya al-wiladah kharijul Islam, ya. Ketika anak lahir itu ya yang lahir di luar Islam, ya. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya. Fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Tiap anak lahir sebenarnya dalam keadaan fitrah, masuk ke dalam Islam, maka nanti orang tuanya yang membuat atau menjadikannya beragama Yahudi, beragama Nasrani, ya, beragama Majusi, ya. Ini kan fitrah, ya. Nah, ini akhirnya di sini. Dakhil bait, ya. Nah, di dalam muslim. Ya. Nah, ini gambarnya apa nih? Gambar sepeda. Nah, maka kedua orang tuanya yang menyebabkan orang ini keluar, ya, dari rumah Islam, ya. Akhirnya dia beragama Yahudi, dia beragama Nasrani, Majusi, orang tua yang punya peran, ya, atau keluarganya atau juga lingkungannya. Maka akhirnya jadilah dia di luar, ya. Jadi kafir, kharijul bait, ya. Iya kan? Hakikatnya tadi apa sebelumnya? Oh, sebenarnya dia berada di dalam, ya. Namun sayang ketika dia memiliki keluarga yang tidak Islam, ya, atau ya sebenarnya dia udah tua dan memang kafir itu kan, keluar juga dari Islam, maka anaknya pun jadi keluar Islam, sehingga dia jadilah orang di luar. Jadilah sebenarnya kafir, bukan sebenarnya muslim.
Baik. Wa hadhihi syahadah la tanfa'u qailuha illa bisab'ati syurutin. Ya. Syahadah itu tidak akan bermanfaat kecuali memenuhi 7 syarat. Nah, apa 7 syaratnya? Pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Seharusnya syahadah itu menumbuhkan pengetahuan. Yang dengan pengetahuan itu maka dia akan menghilangkan kebodohan. Makanya Islam itulah agama. Islam itu adalah agama ilmu, agama pengetahuan. Agama yang bukan hanya doktrin, tapi agama yang memang memberitakan kepada penganutnya atau juga pengikutnya untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan. Makanya tadi di dalam mukadimah saya bacakan ayat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat bagi orang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat berbeda antara al-mu'min al-adi wal mu'min al-alim. Nah, karenanya sebagai orang yang bersyahadah harus juga menekankan pengetahuan. Jadi al-ilmu al-munafil jahli. Harus ada pengetahuan yang hanya menghilangkan kebodohan. Wa dalil qaulu ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang bersyahadah sementara dia mengetahui ya. Atau bila ilaha illallah wa hum ya'lamuna biqulubihim. Ya. Bahwa dengan kalimat la ilaha illallah dia memahami apa yang ada dalam hatinya. Wa qala Nabi man mata wa huwa ya'lam anna alla ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia sadar dan betul-betul paham tentang la ilaha illallah maka masuklah dalam surga. Ada al-awwal. Wasani syahadah la tanfa'u illa bil yakin al-munafi lisyak. Syahadah itu harus menunjukkan keyakinan, keyakinan dalam diri. Terpati dalam jiwanya keyakinan Allah Subhanahu wa taala tempat beribadah. Lalu munafi lisyaki, tidak ada keraguan. Iman itu bukan keraguan, tapi kemantapan dan keyakinan. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul kemudian tidak ragu. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad wa anni Rasulullah la yarqallahu bihima abadun ghairu syakin fihima illa dakhala jannah. Barang siapa yang menyaksikan aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Allah dan dia tidak akan berjumpa dengannya seorang hamba tanpa keraguan di dalamnya kecuali akan masuk surga. Wa qala Abi Hurairah man laqiyat wa ra'a hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbahu dakhala basyarahu bil jannah. Barang siapa yang dijumpai di balik tembok ini dia bersaksi tidak Tuhan selain Allah dengan penuh keyakinan dalam hatinya maka dia akan diberikan kabar gembira berupa surga. Rawahu Muslim. Asalis al-inqiyad laha al-munafi litarki. Bahwa syahadah itu juga menumbuhkan inqiyad, ketaatan, kepatuhan. Yang mana dengan kepatuhan itu menghilangkan peninggalan atau meninggalkan sesuatu, mengabaikan pengabaian Allah Ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, serta dari ihsan melakukannya, maka dia akan mendapatkan sarana istamsaka bil urwatil wuthqa, terikat dengan perjanjian yang sangat kokoh. Lalu yang keempat adalah al-qabulu al-munafi lirraddi, bahwa syahadah juga akan bermanfaat jika ada penerimaan al-qabul, penerimaan terhadap segala sesuatu yang hadir di dalam ajaran Islam dan menghilangkan penolakan ar-radd. Qala ta'ala ukhsyurul ladzina kafaru azwajuhum wa ma kanu ya'budun illa
ila qaulihi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Jadi bahwa mereka nanti orang kafir akan dikumpulkan dengan pasangan-pasangan mereka dan mereka yang sembah, dan mereka tentunya ketika dikatakan la ilaha illallah mereka menyombongkan diri. Lalu juga yang kelima adalah al-ikhlas al-munafi lisyirki. La ilaha illallah itu menumbuhkan keikhlasan, ketulusan. Yang nanti dengan ketulusan itu mampu menghilangkan kemusyrikan, ketidaktulusan. Ya. Qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Ala lilahu ya. Ala lahu ad-dinul khalis juga. Ala lahu, ketahuilah bahwa Allah memiliki agama yang penuh keikhlasan. Qala Nabi innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biwajhi bidzalika wajhallah. Masya Allah ya. Ini kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengatakan la ilaha illallah hanya mengharap wajah Allah, mengharap ridho dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa qala as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Sebaik-baik atau sebahagia-bahagia manusia adalah yang akan mendapatkan syafaat dariku, ya. Mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka ketika khalisan min qalbihi, ya, itulah yang nanti akan dia selalu ikhlas di dalam hatinya. Dialah termasuk orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi SAW karena ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Tumma as-sidqu al-munafil kazib, bahwa syahadah itu melahirkan kejujuran, ya, atau akan diterima syahadah itu kalau dia berusaha untuk jujur, ya, lalu menghilangkan kedustaan. Qala ta'ala alif lam mim ahsiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi alif lam mim, apakah manusia mengira meninggalkan apa yang dia telah ucapkan, kami beriman tentang mereka belum diuji. Sungguh kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka maka ketahuilah para ya'laman Allah alladziina sadaqu, akan tahu dia siapa yang mencuri, ya, akan tahu siapa yang berdusta, ya, atau yang jujur, siapa yang dusta. Waqala Nabi SAW, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Barang siapa di antara kalian yang bersyahadah dan Muhammad, ya, tidak Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah Allah, dari hatinya yang penuh keikhlasan, penuh kejujuran, kecuali Allah haramkan baginya api neraka. Ya. Tumal akhir bahwa al-mahabbatu laha wa li ahliha wal mu'adatu li ajliha. Jadi menumbuhkan kecintaan, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, lalu cinta juga kepada pemeluk Islam yang lain, ya, dan memusuhi orang-orang yang membenci untuk untuk apa yang dituju, ya, di ajliha. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha rasul. Tidak kamu temukan kaum, ya, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang yuwaduna, ya, mencintai, ya, senang dengan orang yang, ya, memuji Allah dan juga memuji Rasul. Haridan al-awwal, ya. Tsumma ar-ruknusani as-salatu. As-salatu yakni iqamis shalah, mendirikan salat, yakni amalun badaniyun yastamilu ala qaulin wa fi'lin. Was-salatu ibadatun badaniyatun mahdoh. Jadi salat adalah merupakan pekerjaan anggota tubuh, ibadah anggota tubuh, ya,
yastamilu mencakup perkataan dan perbuatan. Nah, sholat adalah ibadah badaniyah, mahdoh, ya, ibadah badaniyah, jadi ibadah yang memang khusus untuk anggota tubuh. Wassolatu a'zam arkanil Islam ba'da syahadatain. Syahadah ini merupakan rukun Islam yang sangat kokoh, yang sangat kuat setelah syahadatain. Walidzalika qala Nabi SAW li Mu'az kama fil hadis. Ya, nah itulah ya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'az, ya seperti yang disebutkan, fa'inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaikum khamsa marat, ya, khamsa salawat fil yaumi wal lailah. Barang siapa di antara mereka yang mau mentaatimu dan mengapakan semuanya ucapan syahadah, ya, maka ajarkan kepada mereka, Allah memberikan kepada mereka 5 sholat, ya, 5 kali sholat setiap hari dan malam. As-sholatu imaduddin atau amududdin. Sholat adalah tiang agama. Kama qala Rasul Amri al-Islam wa amuduhu al-Islam as-sholah. Pangkal perkara Islam adalah dan wa amuduhu dan tiangnya adalah sholat. Jadi kalau kita perhatikan orang kalau nggak punya kepala, ya nggak akan bisa dikatakan sempurna, ya, mungkin orang akan lari, ya. Nah begitu juga sebenarnya kalau orang tidak sholat berarti pangkal kepalanya itu nggak ada, ya, tiangnya itu nggak ada. Tumma ittaqasuba ala kufri tarikiha. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Mantaroka tarikiha. Qala baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkul. Ya, jadi antara laki yang beriman dengan laki yang musyrik adalah ketika meninggalkan sholat. Wa qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Karena siapa yang meninggalkannya berarti telah kafir. Rawahul Tirmizi. Wa iqamus shalah silatun bainal 'abdi wa rabbih wa munajatun li khaliqihi subhanahu. Salat itu hakikatnya adalah komunikasi, ya. Komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, dan merupakan juga rintihan atau ibadah untuk penciptanya li khaliqihi subhanahu, ya. Wa hiya azad ar-ruhi alladhi yutfi'u lazza an-nufus al-muta'attisha ila nurillah fataniru al-qalba wa tasrahu sadra. Salat juga merupakan bekal ruhaniyah yang mampu memadamkan amarah jiwa, ya, lazza, ya, amarah yang bergolak terhadap jiwa, al-muta'attisha ila nurillah, yang menentang, ya, yang lari, ya, yang lari pada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fatusiru atau fatuniru al-qalba, maka akhirnya teranglah sehingga mampu mencahayakan hati, melapangkan dada. Wali sholati makan ta'zimah fi dinina. Salat juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Ihya ar-ruknus tsani min arkanil Islam. Dia merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Wa awwalu ma yuhasabu 'anil 'abdu yaumil qiyamah. Bahkan juga nanti kelak yang pertama dihisab terhadap hamba adalah salatnya. Wa qad faradallahu ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la makanin wa sholli ilaihi wa shalla ilaihi bi syarrin, ya. Jadi Allah telah mewajibkan kepada Nabi SAW di tempat yang sangat tinggi untuk sholat, ya, ilahi basyarun, ya, kepada halayak ramai, ya, ilahi basyarun, kepada halayak ramai manusia
yang banyak untuk dia menjadi imamnya. Jadi antara para nabi yang mau dibangkitkan. Wa fi asrafi al-layali, di tengah waktu malam yang mulia, wa fi lailatul isra fi sama isabiah, yaitu di malam Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kama jaa, ya. Ja'al amru ilahi biwujubiha, datang perintah Allah untuk mewajibkan salat. Maka kewajiban al-muslim fi kulli halati. Maka salat itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dalam berbagai kondisi. Bisilmi wal harbi, dalam keadaan damai maupun perang, wasihati wal maradi, dalam keadaan sehat atau juga dalam keadaan sakit, la tasqutu anhu abadan illa bizawali aqli. Ya. Tidak akan pupus, ya, tidak akan runtuh selamanya kecuali kalau akalnya sudah tidak ada. Baik. Qaulan wasil, hal min su'alin? عندي سؤال يا أستاذ. Nah, بمعنى أصح عندي سؤالين. السؤال الأول بحديث يولد الإنسان على الفطرة. مثلا عندما يولد ولد من أمريكا مثلا، أمريكي الأصل، وسبحان الله يمكن في المستقبل يدخل الإسلام ويصبح مسلما، هل هذا بمعنى أنه يخالف فطرته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أستاذ، بالنسبة للشفاعة، هل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختص بالمسلمين، يعني أو هل يعني تشمل كل المسلمين بما فيهم العاصي أو المذنب يا أستاذ؟ هذا سؤال يا أستاذ، العفو منكم. Asani ماذا؟ السؤال الثاني، هل الشفاعة تشمل كل المسلمين بمن فيهم العاصي والمذنب أم تختص ببعض الناس فقط الشفاعة رسول الله؟ Baik. Al-awwal, al-aslu li al-insan yuladu ala fitrah. Mama kana min usrah kafirah. Masalan Amriki atau Rubi, atau berzalika. Lakin ba'dahu sawfa yantahi wa yakhruj min al-Islam hatta yakuna ala hasabi dini abawai. Ya, tergantung nanti orang tuanya bagaimana sehingga akhirnya dia keluar keaslinya asli di dalam Islam, tapi akhirnya keluar. Nah, karena keluar ketika dapatkan hidayah, idza kana ba'da zalika yanalu hidayah fa alaihi an yantiqasaniyan bisyahadatain, ya. Sehingga masuklah kembali dia ke dalam rumah Islam. Ya, dakhala baitul Islam. Ada huwa. Ya, ini kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua anak yang lahir memang karena fitrah, karena Islam. Ayat ini berada di dalam rumah Islam. Bakharaja lisababi awaihi. Akan keluar nanti karena sebab orang tuanya. Ya, karena orang tuanya Majusi, Nasrani, Yahudi, itu tergantung nanti apapun yang ada yang di luar Islam itu menyebabkan yang lahir awalnya Muslim kayak kuno kafiron. هذا يعني أن الفطرة الإسلام يا أستاذ. نعم. هذا يعني أن الفطرة هي الإسلام أساسا. نعم صحيح. أوكي. Asasan al-fitrah Islam. Lidzalika man mata wa huwa sabiyyun ma anna ahlahu kafirun fa huwa muslim, ya, dakhul jannah. Masyaallah. Nah. Hatta yablugh, ya, sampai dia balik, kan, sampai dia usia balik, baru nanti dia akan terkena menjadi hukum dia kafir atau muslim, ya. Kalau dia misalkan sudah balik, ya sudah, oh dia sudah menjadi orang yang dibebani, ya, menjadi orang yang termasuk yang tidak beriman atau yang beriman, baru nanti dihitung di situ. Ketika dia terus dalam kafir, maka masuklah dia sepanjang usianya itu bertambah dosa. Ya. Kama qala Allah Ta'ala fi surah Ali Imran, ya, la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim
Innama numbilahum liyazdadu isma. Janganlah mengira orang-orang kafir tambah usia tambah baik. Enggak. Orang kafir bertambah usia tambah banyak dosanya. Gimana? La yu'min billah. Ya. Baikkan la yu'min billah zada ya. Maka zambuhu. Tsumma asani anis syafa'ah ya syafa'ah ya sawfa yu'ti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala idnillahi ta'ala liman musliman aslama wa mata ala Islam ya mahmakan ya ala amalihi fid dunya maksiyah ya wa huwa asin daiman ya al muhim fi qalbihi misqal dzarratin min iman meskipun dalam hatinya sekecil iman karena Nabi SAW kan sudah menjadikan ya man qala la ilaha illallah dakhala jannah makana ala makana ya berhasil menyebutkan la ilaha illallah akan masuk surga apapun gitu bagaimanapun ya artinya yang penting dia tidak mensyirikkan Allah ketika meninggal hanya mungkin dia maksiat ya walaupun nanti tentunya syafaat Nabi tidak serta-merta langsung mengeluarkan dia kecuali ada waktunya sendiri kan ya mungkin ini orang maksiatnya banyak akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka selama 1000 tahun masuk lah itu nanti pas di 1000 tahun selesai dia akan keluar sesuai dengan syafaatnya yang syafaat itu bukan hanya Nabi yang memberikan syafaat tapi keluarganya Ahlul Quran terutama atau sahabat-sahabat yang baik pasti akan mendapatkan itu. Hada idan. Bismillah ya Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Al-akhar majudah. Baik namsi ila rukni salis ita izaka yakni ibadatul maliyah la badaniyah. Ini kita lihat ya, ini kan runutannya dari rukun Islam itu semua amal mewakili anggota tubuh. Ya. Kalau syahadah adalah ibadah lisaniyah, ya. Ibadah tulisan, ya. Lisan beribadah, mulut beribadah dengan mengucapkan syahadah. Walaupun ini menjadi pangkal dari segala hal. Sementara sholat ibadatun badaniyah, ya. Az-zakah ibadatun maliyah, ya kan? Ibadah yang dikerjakan karena punya harta. Kalau nggak punya harta, nggak punya kewajiban ya. Makanya di antara makna kita zakat itu kan mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul wa nisab, mencapai masa waktu 1 tahun dan nisabnya. Wa zakatu qarinatu shalah fi katsir minal mawadhi'. Dan seringkali juga zakat ini dijadikan sandingan ya setelah ibadah sholat ya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Termasuk juga dalam hadis ini. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa furidat az-zakah wa asibatiha fi sanati tsaniyah lil hijrah. Nah, zakat itu mulai diwajibkan ya pada tahun kedua hijrah. Runutannya demikian kan? Pertama sholat, kedua zakat kewajibannya. Ya, kalau sholat kan dilakukan atau diperintahkan di bulan Rajab ya, kayak sekarang kita di bulan Rajab nanti ada peringatan Isra dan Mi'raj ya. Nah, itulah diantara sejarahnya Isra dan Mi'raj itu menjadi waktu diwajibkan ibadah sholat. Wa itai zakah ibadatul maliyah faradallahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi tuhratan linufusihi minal bukhli wa lisuhaifihim minal khotoya. Ya. Jadi membayar zakat adalah ibadah harta yang Allah wajibkan kepada setiap hamba untuk menghilangkan atau juga untuk menghapus dan memurnikan jiwa-jiwanya dari kebakilan dan dari segala kesalahan-kesalahan yang lain, lembaran-lembaran salah yang lain. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Kitabil Karim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah cara paksa harta mereka untuk menjadi sedekah dan mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi hakikatnya memang ya zakat bukanlah sekedar mengumpulkan harta lalu berkurang harta kita, tapi hakikatnya di situ ada nilai tersendiri. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda ketika melaksanakan zakat dengan penuh
ketundukan dan keikhlasan. Kamaan nafiha ihsanan ilal khalqi. Zakat juga bisa menjadi sarana interaksi yang baik terhadap sesama manusia, sama makhluk ya. Wa ta'lifan baina qulubihim, maupun juga menyatukan hati-hati mereka. Ya, hadzaidan. Kama anna fiha ihsanan ilal khalqi wa ta'lifan baina qulubihim, ya. Setelah itu juga mampu merekrut hati-hati orang yang tidak beriman ya, atau jiwa-jiwa yang gundah karena tidak punya harta, wasad dan lihajatihim, memenuhi hajat mereka ya, wa ilfaan wa ifafan anzul soal, dan juga membuat ya, ifah ya, menjaga harga diri dari meminta-minta, anzi soal ya, dengan tentang hinanya meminta-minta. Ila mana annasa zakat amwalihim kana dzalika sababan limahti al-barakah minal ardi. Kalau ada masyarakat yang tidak mau ya, tidak mau membayar zakat, maka akan menjadi sebab hilangnya keberkahan yang ada di muka bumi. Misdaqan li hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Seperti hadis Buraidah sebutkan, ma mana aqaumun az-zakata ila hubisa ila habasallahu anhu al-qatr. Ya, barang siapa yang tidak mau membayar kewajiban zakat pada suatu kaum, maka akan Allah kurung mereka ya dalam suatu tempat ya. Artinya habasallahu anhum al-qatr. Jadi tidak lagi bisa mendapatkan akses ya, terhalang dia. Wal hakim wal baihaqi wa qatawa ada Allah subhanahu wa ta'ala ma'ani zakat bil azab asyadid bil akhirah. Bahkan Allah ancam bagi mereka yang tidak mau bayar zakat dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Qala ta'ala la yahsabanna alladziina yaquluna bima atahumullahu khairul anfusihim innama namlu ya wa la yahsabanna alladziina yaquluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum ya sayutawquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Jangan mengira orang yang bakhil, ya, orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan pada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Ya jauh mungkin dia nggak miskin ya, dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan, tapi ya itu menjadi sebab nanti ya turunnya azab bagi mereka. Bukanlah baik untuk mereka, tapi syarrun lahum, bukan ya. Ya, dan lain-lain ya. Pada hari kiamat akan ditimpahkan oleh kebajikan mereka. Wa qad jaa fi sahih Muslim fi syahri qouli ta'ala walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun-nimbun harta baik fiddah maupun ya, yang lain, wala yunfiquna tidak mau berinfak di jalan Allah, fabasyirhum, berikan kabar gembira ya Muhammad dengan azab yang pedih. Bukan kabar gembira, sedih kabar sedih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min sahibin zahabin wala fiddatin wala yu'addi min haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah safahat lahu safa'ih minan nar min narin. Jadi katanya tidak ada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan darinya zakat ya, kecuali datang nanti pada kiamat ya, datang pada kiamat dengan sofah atau sofah unar ya. Dia kayak membawa lembaran-lembaran api neraka yang berasal dari neraka. Fa'ahmi alaiha benar jahanam ya, maka dia akan disiksa ya, dipanaskan di neraka jahanam ya, fayakunu biha jambuhu wa jambain ya, pakai apa fayakwa biha janbahu wajabinahu wa zahrahu, akan diserika ya, akan diserika badannya ya, punggungnya dan ya, belakangnya ya. Kullama barodat utiyalah ya, setiap kali dingin badannya maka dikembalikan menjadi panas ya. Wazalika ya kullama bardat ya wa'idat lahu, ketika dingin dikembalikan lagi, fiyaumin kana miqdaru khamsina alfasana,
di waktu itu satu hari menurut Allah itu bandingannya 50.000 tahun. Satu hari ya. Satu hari menurut kita sebenarnya itu hitungannya 5.000 tahun. Atau menurut Allah satu hari, tapi sebenarnya kita melaksanakannya sekian 1000 tahun. Hatta dia bainal ibad, sampai dia menuntaskan haknya terhadap hamba. Fayaro sabilahu ila ya saya bilang imma ila jannah wa imma ila nar. Fakana iqabuhu minallahi bimalihi alladzi bakhila bihi al ibad adalah maka iqab atau siksa yang akan diterima oleh karena kebakhilannya ya akan mendapatkan ya yang buruk ya. Tsumma ar-ruknur rabi. Sebenarnya ruknur rabi itu disebutkan dalam hadis ini hajil bait ya, bukan shaum Ramadan. Tapi cara cara tertib ya, yang banyak disampaikan oleh Nabi dalam hadis lain justru yang shaum dulu baru hajil bait. Ini diriwayatkan agar kita paham juga ada riwayat sebenarnya yang seperti itu ya. Nah, shaum Ramadan adalah ibadatun baniyah lakin min akhar. Jadi ibadah baniyah juga selain sholat ya, tapi dengan jenis yang lain ya, agar ada ya pertumbuhan atau juga ada perkembangan lah ya dalam memahami as-sholatu badaniyatun lakinnaha fi'lun. Sholat itu adalah ibadah baniyah seperti bagaimana dia merupakan perbuatan, wasiyan badani lakinnahu kafun wa tarkun. Jadi puasa itu badani juga tapi sifatnya kafun, menahan diri, wa tarkun menghindari diri. Ya nahu qad yasqulu al-insan an yaf'ala. Ya boleh jadi ya manusia itu yasula ya mudah untuk melakukan sesuatu, wa yas'abu alaihi an yakufa, dan sulit untuk menghentikan diri ya, kayak ngomong ya ngalur ngidul ya, ngomong yang tidak bermanfaat gampang sekali ya, tapi untuk pikir sulit sekali kan. Nah, ada kesulitan dengan itu ya. Wa yas'abu alaihi an yakufa wa qad yas'alu alaihi al-kaf wa yas'abu alaihi al-fi'al. Kadang ya dan panawwa'at al-ibadat dia mulai bidalikal imtihan fa subhanahu wa azim. Maka diragamkan sehingga nanti akan sempurnalah beberapa ujian ya. Wa furido shaum Ramadan fi sanati tsaniyah lil hijrah, hampir sama dengan zakat ya di tahun kedua Hijriah, walaupun sebenarnya ya, di masa sebelumnya juga Nabi melaksanakan ya. Wasiyam Ramadan huwa mausimun azim yaskulu fihi al-muslim imanahu. Ramadan di dalamnya puasa merupakan musim yang sangat agung, yang yaskulu ya sangat berat ya di dalamnya umat Islam yang memiliki iman ya, maksudnya akan mengokohkan keimanannya, membuat berat nilai-nilai imannya. Wa yujaddidu fihi ahdahu ma'allah, dan juga memperbarui komitmennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zadun imaniyun ya, ala imanun qawiyun. Zadun imaniyun, ya, zat iman yang kokoh ya, yashharu ya, himmatahu liwasila as-sayr fi darbi at-ta'ah ba'da Ramadan ya. Memperbarui komitmen dengan Allah, menjadi bekal iman ya yang kuat, yang mana yashhuzu himmatahu liwasila, yang dia nanti menggapai ya keinginannya untuk meraih ya as-sayr ya, kemudahan tidak berdoa dalam perjalanan Ramadan ya dengan penuh ketaatan. Wasiyam Ramadan fadhail iddah, siam Ramadan juga memiliki keutamaan yang banyak sekali. Faqad taqaffala Allah Subhanahu ya. Jadi fadhail iddah memiliki keutamaan yang paling banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang berpuasa mengamalkan faqad taqaffala Allah Subhanahu liman shamahu wa imanan wa ihtisaban ya dunuba bi qur'anin ma madha min dunubihi.
Allah ampuni bagi yang berpuasa dengan ampunan yang dari dosa-dosa yang telah berlalu. Wa hasbuka min fadlihi an ujira shaimahu ghairu mahsubin bi'adan. Ya, cukuplah dengan keutamaan ini untuk kita gapai pahala puasa, bukan mahsubun bi'adan, bukan sekedar hitung-hitungan secara angka. Al-akhir hajjul bait. Hajjul bait yakni haju al-bait al-qasdu ila baitillah al-haram. Ya. Jadi haji itu adalah menuju tempat rumah Allah SWT untuk beribadah. Wa qad faradallahu fi sanati tasi'a lil hijrah. Nah, ini diwajibkan oleh Allah di tahun ke-9. Walaupun sebenarnya haji itu sudah berlaku sebelumnya ya, sebelum dibangkitkan Nabi ibadah hijrah, tapi itu hanya pada ungkapan mereka yang diinginkan oleh mereka sendiri ya, di mana sebenarnya haji itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Yaqulullah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a sabila. Wajiban atas ya. Ada idan wa kisah tasi'ah wa qul ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah manusia melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang memiliki kemampuan menuju perjalanan tersebut. Qad faradahullahu ta'ala tazkiyatan linufus. Allah mewajibkan haji itu untuk mensucikan jiwa. Ya, wa tartibatan ya wa tartibatan ya wa tartibatan ya. Wa tarbiyatan ya, la tarbiyatan laha ala ma'an umudi wa ta'ah. Pendidikan pada siswa oleh karena ya ibadah dan kewajiban lain ya ta'ah. Fadlun ala annahu fursatun azimatun litakfir as-sunut. Nah, ini merupakan sarana ya, merupakan sarana untuk memiliki kesempatan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Pekerja fil hadis man hajja hadzal bait wa lam yafus wa lam yusqaf makana apa? Man hajja hadzal bait wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladat ummuhu. Dalam hadis Nabi katakan barang siapa yang haji dengan penuh ketaatan, tidak melakukan rofas ya, perkataan kotor, wal jidal ya, dan jidal ya atau yafuk ya, maka dia akan kembali ke rumahnya seperti hanya dia baru dilahirkan dari ibunya ya, berarti suci, bersih kembali. Wal bisawab hada ma yata'allaqu bil hadisi as-saris. Tafadhalu idza kana antun nabi soal. Lanjut. Ustaz. Padahal Ana mau tanya. Berarti kalau rukun Islam cuma dijalankan satu aja Ustaz, misalnya syahadah aja, dia masih bisa dikategorikan Islam atau tidak Ustaz? ya kalau dijalankan satu, dia muslim tapi maksiat. Ya. Dia disebut dengan ahlu maksiat. Kalau dia tidak mengingkari yang lain. Jadi gini, dia syahadah tapi nggak mau sholat. Tapi sholatnya itu dia mengingkari bahwa sholat itu tentang wajib, cuma malas. Ya. Nah, itu berarti dia bermaksiat karena tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau dia sampai mengingkari sholat, berarti dia kafir. Ya, pokoknya kalau nggak ingkar berarti nggak kafir. Itu maksudnya.
Jazakallah khairan, Ustaz. Apa? Apa tuh yang lain? Pak itu nak? Fahimna insyaallah. Kalian jawab Ustaz. Anak tapi anu hasil? Yakfi insyaallah. Ustaz. 6. Ustaz, Al-akharin kayak Pak? Ada yang mau nanya Ustaz? yang tadi, yang kalau orang yang mampu nggak bayar zakat, dia bakal disiksa di neraka. Kalau orang yang mampu nggak haji, Ustaz, bagaimana Ustaz? Iya, kalau dia mampu tapi nggak mau haji, nggak ada alasan dia untuk tidak berhaji, ya nggak ada alasan dia untuk sarana sudah punya, kenapa nggak haji? Akan kena nanti bebannya gitu. Jadi nggak, urutannya kan kalau dia tidak bisa berhaji karena tidak punya, itu kan sudah dia ampuni ya, tidak dimaafkan ya, karena memang tidak ada punya sarana. Tapi dia sudah punya sarana banyak kan, dia bisa melakukannya tapi tidak mau, berarti nanti akan kena dari harta itu, akan ditimpakan kepada dia, kenapa tidak melaksanakan ibadah haji. Ini kan yang dimaksud istitoah itu kan, dimana atau isabila itu kan, ada dia punya harta, dia punya kekuatan fisik kan, dia punya akal, sehingga semuanya sudah punya tapi tidak mau tidak mau haji, nah kena nanti, nggak ada alasan lagi dia untuk tidak berhaji. Ustaz, jadi ingat karena waktu saya tinggal di Saudi sama orang tua, mungkin dulu di sana bilang atil fursa lil ghair. Dia selalu bilang seperti itu, atil fursa lil ghair. Jadi kita nggak sempat haji. Dan sampai saya pulang Indonesia, mungkin jadi ingat Bapak tadi bicara bilang itu, jadi ingat. Jadi gimana dosanya? Hal yakfi an atub أو أستغفر لأبي لأنه قال ذلك؟ أبوك أيضا لم يحج؟ لا لم يحج، لأنه دائما يقول لنا أعطوا الفرصة للغير، أعطوا فرصة للناس الذين يأتون من خارج السعودية، دائما يقول لنا كذلك. Aduh, jadi ingat. Iya. Kenapa cuma sekali aja nggak sampai ya? Berapa tahun sekali tinggal di sana? Lahir sampai tamat sekolah di sana. Jadi enggak kesempatan haji, kesampaian haji, karena dia selalu bilang kasih kesempatan orang lain, katanya kita masih di sini, katanya. Sekarang nggak di situ. Makanya, subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan aku taubat ya Allah Pak. Atau saya istighfar, astaghfir li abi. Ya. Mungkin istighfar atau taubah. Kadalika aniyah. Lalu al-furqah. Ya, mungkin ada sulit ya. Iya, sulit banget dari sini. Iya. Dulu tinggal di Mekah atau di mana? Saya di kota Taif. يبعد عن مكة فقط كم كيلو. Ya. Setelah kan ada giliran juga kan per 5 tahun biasanya kan dari orang penduduk asli ya, atau penduduk yang tinggal di sana kan. Tapi kan itu kesempatan besar sebenarnya. Hajinya murah kan, masalah besar ya. Tapi alhamdulillah sudah terjadi, tinggal istighfar dan juga taubat dan juga mohon kepada Allah. بإذن الله يا أستاذ. نعم. طيب الأخرى موجود. Man Anifan turid antasal. Ustaz uridu an as'al.
Nah, Sarah. Nah, al-hadits hadza rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fa hadha hadits min lafzil Bukhari au Muslim au kila yakni ittafaquna lafzuhu. Hakikatuhu hadal hadis mayaruhi Imam Bukhari Muslim. Lakin idza kana yaqul Imam Bukhari Muslim qad yakun hunaka ikhtilaf fi kalimah ya fi tartib ya. Jadi hampir sama tapi bisa jadi ada perubahan atau ada perbedaan. Ya. Kalau disebutkan dengan muttafaqun alaih dan maknahu anahma muttafiqun minal kalimah wa minat tartib ya. Lakin idza kana la yaqul hada ay anna Imam Bukhari yarwi hadal hadis wa Imam Muslim yarwi hadal hadis. Maka mungkin al kalimah ghair mutasawiyah ya. Al-lafz ghair mutasawid. Ada al-maksud. Misalkan disebutkan di sini kan haji belakangan haji duluan ya daripada puasa kan. Jadi di tempat lain Imam Bukhari meriwayatkan enggak begitu. Tapi disebutkan haji belakangan kemudian puasa. Karena tertibnya juga demikian kan. Urutannya yang diwajibkan sholat dulu, lalu puasa, lalu zakat, puasa dan haji. Ya, kalau syahadah sudah seperti lebih dahulu lagi ya. Ada idan makna rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, baik Pak Al-Akhor. Ustaz Afwan mau tanya. Ya. Itu memang keluar. Kalau kewajiban zakat itu buat kita apakah zakat fitri itu udah yakfi, udah cukup? Zakat fitrah beda lagi. Kalau zakat fitrah itu semua kena. Berarti di sini maksudnya zakat mal ya Ustaz? Zakat mal. Kalau di sini mal. Kalau mal itu nanti bisa terbatas, tidak semua kena. Ya, sebenarnya ini ada yang kurang tadi disebutkan ya, ikhrajul mal li mustahiqiha liman ya lahu niswabun ya wa haulun ya. Jadi zakat yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat ya bisyartin ya al haulu wan nisabu. Kalau dia punya harta sampai 1 tahun mencukupi untuk dikeluarkan zakat dan mencapai jumlahnya juga ya haul dan nisab. 2 syarat itu harus terpenuhi. Misalkan ya tahun ini biasanya bulan Ramadan ya, bulan depan punya harta sekitar 100 juta. Nah, berarti sudah 1 tahun dari Ramadan yang lalu. Nah, berarti dia kena tuh keluar. Sudah capai nisab dan haulnya. Tapi kalau misalkan uangnya tabungannya cuma 5 juta setahun itu nggak kena ya. Karena belum sampai haul. Sebelum sampai nisab. Haulnya sudah sampai tapi nisabnya belum. Ya. Nah, terkait dengan zakat fitrah semuanya kena sampai anak yang baru lahir 2 hari sebelum atau 1 hari sebelum Idul Fitri kena juga. Nah, orang tuanya nanti yang membayarkan ya. Dia mau miskin mau kaya nanti tergantung memang yang membayarkan siapa. Kalau orang miskin tentunya orang kaya yang harus peduli melihat saudaranya yang miskin harus diberikan zakat. Nanti dia bisa mengeluarkan zakat juga, zakat fitrahnya. Termasuk juga pembantu misalkan berarti tuan rumahnya yang membayarkan ya. Kalau dia tidak mampu kan. Atau juga anak-anak yang belum punya pekerjaan, maka orang tuanya membayarkan zakat fitrah. Itu yang zakat fitrah maksudnya adalah tuhrotan liswaim atau matan lil masakin. Untuk membersihkan orang yang berpuasa dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Hada wallahu alam. Pak? Ustaz mau bertanya. Kalau ada haji itu apa syaratnya harus rukun sebelumnya? Kalau misalnya ada seorang mu'alaf yang baru masuk baru-baru kemudian dia berhaji tanpa sebelumnya pernah
zakat atau puasa bagaimana? Nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang pas dia bisa melaksanakan, lakukan. Ya. Ya kalau misalkan dia pas masuk Islam bisa berhaji, silakan aja ya. Walaupun dia belum sholat ya, kan tahapan-tahapannya memang bisa dilakukan ya. Tapi pas kesempatan dia bisa melakukan itu, apalagi misalkan ada orang yang berhaji dikasih hadiah oleh Raja Saudi kan. Siapa yang mualaf, ya maka tahun ini saya silakan. Padahal dia belum bisa melakukan ibadah pas sholat ya, nggak apa-apa ya. Itu kan kesempatan ya. Belum tentu kesempatan itu datang lagi kedua nanti kan. Sama juga kan dengan orang yang pernah di zaman Rasul itu dia masuk Islam, tapi langsung jihad ya. Belum sholat ya, langsung jihad, mati. Meninggal, syahadah. Akhirnya dia dianggap ini untung banget dia ya. Belum sholat, belum apa sudah masuk surga ya. Karena dengan cukup mengatakan la ilaha illallah. Padahal belum sholat, belum apa-apa, tapi udah jihad dan akhirnya meninggal dapat karunia mendapatkan syahadah. Subhanallah ya. Baik. Baik Pak. Di soal akhir. Yakfi. Baik. Naktafi ilahuna ya wal waktu aidon al-an as-sa'ah as-sani asar illa salasa daqaiq ya. Ya. Walhamdulillah wa syukrillah nastati an nuwasila darsana wa nanala insyaallah al-ilman nafi' ya wal ilmul mubarak insyaallah wa antuna aidon ala barakatillah wa ala rahmatillah wa ala hidayatillah wa natamanna aidon kulluna jami'an nastati an nadkhulal jannah bisababi thalabil ilmi. Taib syukran jazilan wa nahtatim darsana bi qiraati istighfar wa hamdalah wa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.